Tentunya kita semua masih diberi banyak kenikmatan dari Allah, di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat murah rezeki, sehingga kita bisa hadir ya memenuhi undangan kami yaitu dalam rangka halal bihalal sekaligus launching bisnis kita yaitu F2B kita ya Bapak Ibu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum meningkat ke acara selanjutnya, saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan buat yang berikut. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada tuan rumah ya, Pak Haji Sada dan Bu Yunden yang telah bersedia ya untuk tempat ini, pendopo ini buat acara kita bersama. Pertama bersilaturahim, kedua halal bihalal, dan nanti dilanjutkan dengan acara sharing bisnis dan studi. Nah, mudah-mudahan tempat ini berkah ya Bu ya. Berdoa ya Bu ya. Berdoakan juga beliau panjang umur, sehat selalu dan luaskan rezekinya. Amin. Kemudian terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir ya. Dari ada yang jam 10, jam 11, jam 12 ya. Ya beda-beda karena memang ada kesibukan masing-masing ya Bu ya. Kita maklumin saja, tapi mudah-mudahan teman-teman masih ada lagi nanti yang menyusul mau datang. Mudah-mudahan sambil berjalan aja. Nah, kemudian Bapak Ibu hari ini memang sengaja kita setting waktunya di tanggal 7 ini karena memang mengingat masih suasana Idul Fitri, masih suasana Lebaran, dan teman-teman juga sudah mulai aktif juga gitu ya. Jadi memang sengaja kita pilih hari ini di hari Minggu ini dan berharap agar teman-teman bisa berkumpul ya. Kita mulai lagi semangat kita yang Lebaran, dan hari ini kita mau cas lagi sambil berhalal bihalal. Nah, Bapak Ibu, saya secara pribadi mengucapkan yang pertama-tama sekali ya, dalam perjalanan kita selama setahun ini di 2022-2023 kita sudah sama-sama berjuang, mungkin dalam berjuang bersama gitu ya, berbarengan juga. Pasti ada satu hal yang mungkin yang sengaja ataupun tidak sengaja, pasti ada khilaf dan salah. Betul ya Bu ya? Jadi di momen yang tepat ini kita bisa berkumpul. Pertama-tama saya mengucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja dari saya pribadi. Acara inti ya, sebenarnya acara inti ya halal bihalal yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Wildan. Pada Ustaz Wildan dipersilakan dengan segala hormat. Yuk tepuk tangan buat Ustaz Wildan. Biar cepat makan maksudnya gitu. Ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu la rasula ba'dahu amma ba'du. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusatu alaihi fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperbanyak atau dilimpahkan rezekinya, maka hendaklah bersilaturahmi. Jadi alhamdulillah kita di sini berkumpul masih bisa silaturahmi. Mungkin kata Pak Anjar, kok masih lemes ini, belum ada pergerakan sama sekali, pada kemana ini, belum ada closing ya Pak Anjar ya. Nah itu mungkin kurang silaturahmi.
itu. Jadi Rasulullah udah mengabarkan ya bahwasanya kalau pengen rezekinya banyak harus banyak silaturahmi. Nah bisnis kita kebetulan bisnisnya cuma cerita bisnis silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang nggak mau silaturahmi berarti nggak mau rezeki. Tahu nggak? Artinya banyak silaturahmi mau dari online mau dari offline ya. Alhamdulillah. Ya jadi ada juga ya yang menerapkan bahwasanya kalau nggak mau silaturahmi ini ada ancamannya nih. La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahimi. Jadi kata Rasulullah ada ancaman bagi orang-orang yang nggak mau silaturahmi. Apa ancamannya? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus apa? Yakni qati'ar rahimi, memutus tali persaudaraan, memutus silaturahmi. Jadi enak sebenarnya bisnis kita Bapak Ibu. Disuruh silaturahmi. Yang pertama panjang umur, yang kedua lancar rezekinya, yang ketiga udah disiapin surga. Enak nggak? Makanya kenapa bisnis kita namanya bisnis berkah berangkat ke Mekah. Jadi kalau ada orang yang nggak mau memahami bisnis kita, rugi. Betul nggak? Setelah ini kita akan halal bihalal, saling memaafkan. Saya pandu dengan membaca sholawat. Semoga apa-apa yang kita niatkan datang ke sini itu langkah-langkah pertama kita menghapuskan dosa-dosa kita, dan langkah-langkah selanjutnya ya itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saya Pak ya. Langsung saja ya. Saya pandu dengan sholawat. Ayo ibu bapak sekalian berdiri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini adalah kondisi setelah acara halal bihalal. Ini lagi pada makan-makan. Bu, katanya bisnis kok lagi pada makan-makan doang sih, Bu? Lah emang bisnisnya ngapain, Bu? Waduh, enak banget, Bu. Tuh lihat tuh, semur jengkol, cumi, ayam, telur, masya Allah. Nikmat banget nih Bu Murni. Mantap Bu Murni. Wah, mantap. Tuh, ada dari Bengkulu juga ada. Oh, mitranya Pak Supriyadi. Oh, masya Allah. Ini kondisi lagi makan-makan. Abis ini lanjut launching M2B. Ya, ini million to billion. Ini bagi orang-orang yang serius bisnisnya. Kita mah serius. Wah, mantap. Oh, yang nggak datang nyesel, rugi. Ajib. 3i Network. Ajib. Nah, M2B ini sebenarnya jujur saya katakan penciptanya itu adalah Bapak April Tabrani. Jadi million to billion ini sudah lama Bapak Ibu. Ini program yang diciptakan oleh Master King sebelum pandemi. Dan saat itu juga sekarang juga lumayan bagus gitu loh. Lumayan booming. Nah, cuma mungkin karena sesuatu hal saat itu stagnan, tidak berjalan. Tapi saya paham. Kenapa? Karena memang saat itu ada beberapa poin yang tidak menunjang gitu loh. Contoh dulu elit 5 gitu ya. Jadi jadi kalau dulu kita buat program seperti sekarang pun itu nggak bisa elit gitu loh. Nggak bisa. Karena kan harus 5. Betul Bu ya? Nah itu nggak bisa dia. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, dulu juga apa ya? M2B dulu itu ada kekurangannya kan join 1 juta tuh. 1 ID. Nggak ada cashbacknya.
nggak ada cashback nih. Jadi orang join 1 juta itu nggak ada cashback kan? Nggak bisa ujian juga, nggak elit juga. Tuh. Jadi dengan adanya perubahan marketing plan kita, nah saya pikir ini M2B keren banget. Nah kenapa saya bilang keren, Bapak Ibu ya? Sebelum saya masuk ke materi Bapak Ibu ya, singkatnya gini, M2B itu adalah bagaimana kita ikut program bisnis langsung 4 ID. 4 ID, oke Bu ya? Nah, kalau kita bicara menabung, bicara investasi, berarti kan 350.000 kali 4 ID, berapa Bu? 1.400.000. Nah, sekarang saya mau nanya nih, di mana yang kita bisa investasi 1.400.000? Oke Bu ya, langsung ada cashback pertama 500.000. Belum ngapa-ngapain? Nggak ada. Nggak ada bener ya? Coba aja coba. Anda masukin uang ke bank atau Anda kasih pinjam ke orang deh, rentenir sekalian nih. Ini mau maaf nih. Sekarang rentenir aja, kita ngomongin yang dosa dulu nih. Rentenir berapa bunganya per bulan? Paling 2%. Coba. Alhamdulillah belum pinjam kan? Ya, artinya ini luar biasa kalau kita bicara presentasi loh. 1,4 juta. Kemudian bulan depan cashbacknya 500.000, ini kan dasar. Oke, nah, ngalahin rentenir kan? Oke, 1 poin. Itu pertama. Terus yang kedua, normalnya setiap bulannya, belum bicara bisnis nih, belum ngajak orang, 1,4 kemudian cashbacknya tiap bulan 200.000. Berapa persen tuh kira-kira tuh? 1,4 taruh cashback 200.000. 1,4 cashback 200.000. Berapa persen coba itu? 20 Pak dapatnya. Kenapa? Iya. Coba. Artinya ini kalau kita banding-bandingkan, masukin ke bank atau kemana pun deposit aja banget deh pokoknya. Betul? Nah ini kan kita belum bicara jualan, belum bicara selling, belum bicara ngajak orang gitu. Pribadi aja berarti kita sudah untung. Tuh Bapak Ibu, makanya saya bilang gila loh program ini kalau orang tahu, waduh. Ini poin 1 nih Bu, ini kita bicara hitung-hitungan rupiah angka. Yang kedua, M2B ini mindsetnya beda. Betul? Berarti kan mindsetnya itu adalah bisnis, pure bisnis, 100%. Benar ya Bu? Ini benar-benar kita mindsetnya bisnis. Bapak Ibu sekali lagi ya, saya mau ajak Bapak Ibu berhayal atau berpikir lah gitu ya. Orang miskin, orang kaya itu semua berawal dari mindset. Percaya nggak gitu? Itu mindset, cara pikir dulu, jangan ngomong kemana-mana dulu nih. Makanya ada istilahnya katanya mindset kaya, mindset miskin. Makanya orang miskin sulit untuk menjadi kaya karena pikirannya mindsetnya memang mindset miskin. Saya tadi pagi baru lihat video Putra Chandra Negara. Ya katanya kenapa sih orang miskin itu susah menjadi kaya? Memang kita sudah didoktrin, kita sudah disetting untuk menjadi orang miskin. Siapa yang menyetingnya? Penguasa. Kalau nggak ada orang miskin, penguasa menjadi apa? Paham nggak Bapak? Kayak contoh apa nih, kasih contoh nih. Contoh seperti bantuan, benar Bu ya? Kan kadang-kadang kan enak dulu. Dapat bantuan, tapi kan mindsetnya juga kacau Bu. Akhirnya nunggu bantuan dulu kan. Sekilas sih bagus Bu. Tapi kita tanpa disadari kita didoktrin nih. Udah aku juga dapat bantuan. Ada bantuan tunai langsung, ada bantuan macam-macam. Benar Bu ya? Disetting terus. 1 poin. Yang kedua, hari ini kita disetting terus untuk menjadi karyawan. Benar ya? Bahkan menjadi karyawan pun hari ini adalah sebuah kebanggaan. Itu settingan Bu, settingan penguasa. Bagaimana memang orang miskin itu diciptakan supaya sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Supaya sukses ini penguasa tadi. Karena kalau nggak ada itu, bahaya. Terus ada lagi kenapa nih Bapak Ibu nanti mengatakan, ya kan memang harus berpasang-pasangan, ada orang kaya, ada orang miskin.
Betul ya? Orang jadi ya udah lu aja kaya deh. Artinya ini loh, ada orang yang memang dia mau rela ikhlas jadi orang miskin. Ini doktrin lagi nih. Apa dia bilang? Ntar kalau nggak ada orang miskin, terus siapa yang jadi karyawan? Kalau nggak ada orang miskin, siapa yang dagang? Jadi settingan ini Bapak Ibu yang berbahaya. Jadi mindset kita berputar-katik memang harus jadi orang miskin. Makanya susah keluar dari zona ini tadi. Nah, Putra Candranegara mengatakan, bagaimana kamu supaya bisa keluar dari zona miskin? Satu-satunya jalan adalah satu, ya kalau kata Nabi ya berdagang, betul ya? Kalau mau kaya itu berdagang. Kalau kerennya sekarang itu entrepreneur. Nah, cuma Bapak Ibu, karena kita memang sudah didoktrin, kadang-kadang sudah jadi pedagang pun, kita tetap aja mindset miskin juga. Sudah jadi entrepreneur pun, tetap aja mentalnya mental miskin. Saya mau bilang Bapak Ibu sekali lagi, terlepas M2B atau tidak M2B, kalau kita kerjakan Chartri iNetwork seperti karyawan bekerja, saya yakin semua sukses. Amin. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita melakukan seperti orang bekerja? Tidak. Itu 1,4 juta. Bapak Ibu paham? Modal bisnisnya berapa? 1,4 juta. Itu pun selama 5 tahun, Bapak Ibu ya, atau 60 bulan. Nah, sekarang saya mau kira-kira menurut Bapak Ibu 1,4 per bulan itu berat nggak? Nggak, kita jujur-jujur aja nih Bu. Jangan enggak, tapi mikir itu. Saya biar pengen tahu aja nih. Kira-kira berat nggak? Jadi gini Bu, saya mau lompongin ini. Kalau Bapak Ibu harus mengeluarkan uang 1,4 per bulan, cashbacknya tidak ada, saya yakin berat. Bapak Ibu jangan bohong. Berat ya? Ya mungkin yang udah ada pendapatan tiap bulannya mungkin sudah masih bisa jatuh. Tapi untuk sebagian orang banyak ini pasti berat. 1,4 juta cashbacknya nggak ada. Paham Bapak Ibu? Sekarang saya mau nanya lagi nih. Kalau 1,4 kita tabungkan setiap bulan, cashbacknya 1 juta, berat nggak? Maksudnya biar Bapak Ibu jangan mikir kemana-mana dulu nih, biar berarti gak nih? Kenapa? Kalau Bapak Ibu mikir, duh saya harus setor 1,4 setiap bulannya, waduh uang dari mana? Kan begitu tuh. Oke Bu. Tapi kalau 1,4 storing ada cashback 1 juta, masih berat nggak? Kenapa nggak berat? Berarti sama aja kita ngeluarkan uang. Oke, mulai paham nih, Sekarang saya robah lagi nih. Kalau kita store 1,4 juta per bulan, ada cashback 3 juta, berat. Kira-kira orang mau nggak? Kita investasi 1,4 juta setiap bulan, iya. Tapi ada cashbacknya 3 juta, berat nggak? Mau banget Pak kalau nolak. Maksud saya itu, orang kalau diputus ibaratkan ayat sepotong doang langsung ya, kan begitu? Kan ada lanjutannya. Memang di sini tulisannya 1,4 juta per bulan selama 5 tahun. Tapi saya tidak bilang Anda keluarkan uang ini setiap bulan dari kantong Anda pribadi. Pahamin. Mulai paham Bu? Nah, kok bagaimana cara mendapatkan 1 juta? Gampang. Anda cukup rekrut 3 orang aja, insya Allah sudah punya bonus lebih kurang 1 juta per bulan. Berarti kan tidak perlu. Berarti kan cuma nambahnya cuma 4. Sementara kita punya tabungan investasi 1,4 tiap bulan. Sudah ringan. Bagaimana supaya punya 3 juta setiap bulan? Yang 3 tadi bantuin supaya
supaya masing-masing dapat 3. sudah jadi leader agency. Anda sudah punya bonus lebih kurang 3 juta setiap bulan. Coba. Investasi 1,4 setiap bulan gajian 3 juta. 1,4 gajian 3 juta. Caranya cuma ajak 3, langkah kedua masing-masing ajakin 3. Beres. Gampang nggak? Itu coba. Tapi semua berawal lagi dari mindset kita. Kalau kita nggak semangat, nggak heboh, betul Bu? Tetap aja. Sekali-sekali ngomongin ke orang yang punya bisnis. Udah kalian nggak jadi gitu. Oke ya Bu ya? Nih ya. Nah, hampir tidak ada risiko. Coba, kenapa saya bilang hampir tidak ada risiko? Karena memang uang yang Anda keluarkan mutlak jadi tabungan. Coba. Apa resikonya coba? Gak ada. Oke Bu ya. Coba ingat poin-poinnya Bu ya. Yang kedua, ya, gagal uang Anda kembali 100%. Kok bisa? Anda selesaikan nabung 5 tahun, terlepas uang pribadi atau uang dari bonus tadi, setelah 5 tahun tahun ke-7, uang Anda wajib diambil dan kembali 100%. Coba. Nah, sukses income-nya, potensinya satu ID Bapak Ibu ya, itu 2,4 miliar per tahun. Satu ID. Anda punya peluang 4 ID. Berarti Anda berpotensi punya penghasilan 1 miliar per bulan Bapak Ibu. Coba. Coba. Ya, semua kan berawal dari mindset saya. Coba, udah dijelaskan? Kira-kira jelaskan coba. Saya rasa jelas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para pejuang-pejuang M2B siap untuk berjuang mengubah kehidupan menjadi jauh-jauh lebih baik. Apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? Kita Indonesia. M2B.